Kita tadi ngebahasnya sebenarnya masalah itu ya Kang ya, masalah dunia perbankan kita zaman dulu nih gitu Bang. Oh, oke. Jadi kalau tadi sih udah didiskusin sama Kang Adam kan lebih spesialisasinya ke apa namanya ke bisnis issuer acquire, yaitu kartu kredit sama merchant. Konsumer lah ya, konsumer atau retail ya. Gitu. Bahkan sampai kita ngebahas yang kita yang umum kita ngomongin Geston kali ya. Kayak Geston atau apa gitu kan. Caranya bikin. Nah, cara Geston. Ini nah masalah Geston sendiri kan. Nah coba kalau Kang Adam waktu zamannya Geston gini gimana kan? Coba. Kan Geston orang taunya gesek tunai ya. Iya. Gesek tunai. Ada Geston. Gesek tunai itu sebelum ada chip. Chip. Oh iya. Setelah ada belum. chip bukan gesek lagi kan? Bukan. Apa coltun? Colok. Colok tunai. Itu nggak ada. Iya. Gesek. Jadi colok-colok. Dicolok. Sekarang kan mesin semua dicolok. Mungkin gini apa? Setiap orang ada zamannya tuh. Zamannya gua dulu nih tahun 90-an lah, tahun 90. Kenapa disebut gesek tunai? Sebentar, lo 90-an udah kerja di bank. Udah di bank, gila loh. Gua udah di bank. Panjang banget Bang. ya. Teman-teman udah kerja dulu juga apa masih main-main? Kalau semua masih main-main. Lu masih pakai popok nih. Nah, gue masih merah Ya, putih popok. kan waktu itu. Merah Gua putih. SMA gua. Gua tuh udah bergelut di dunia perbankan dan divisinya merchant yang sekarang tuh namanya edisi. Edisi. Lu paham ya? Iya tahu ya. Ada yang tau nggak apa artinya edisi? Gua aja lupa terus terang gua. Bekas banker juga edisi. Gua tahu. Bukan Gua tahu, detection edisi. Gua tahu electronic data capture. Iya. Iya betul. Betul ya? Betul, Gitu kan? betul. Electronic data Iya. capture nih di sini tapi lihat ya tulisannya. Mungkin temen-temen nih yang seumuran gua pasti tahu. Sumur. Ya, dulu Dia kita mau umurnya kan? dulu kenapa disebut Kang, sebentar. Lu kalau tua jangan ngajak-ngajak. Iya. Jadi gua nggak kelihatan banget gua orang. Ya lu tapi nggak tua-tua banget sih. Iya, iya. Umur iya, tapi kalau Iya. gaya enggak lah. Ya lah. Yang membedakan gua usia cuma di janggut aja. Ya kan? Ya kan? Jadi dulu nih, soalnya gua balik lagi ke situ ya. Iya. Jadi kenapa disebut gesek tunai? Karena dulu tuh belum ada edisi yang tadi disebutin men. Lu gesek tuh Gojek, namanya Bartiza. Lu udah promo aja Gojek. Iya, bukan Gojek, bukan. Jadi Bukan di endorse, digesek, bukan. Belum di endorse, belum di endorse. gesek gitu kan. Iya. Itu yang ngeluarin angka nantinya berapa lu mau tulis. Jadi mesinnya bukan yang dicolok ya sekarang bukan? Belum elektronik ya? Belum. Masih manual ya? Masih manual. Jadi dia beli emas. Oh mainnya dulu mas. Mainnya dulu emas. Oh iya sih memang dulu common banget tuh ngomongin masalah emas ya. Jadi maksud gue gini, Kang ya, bahwa yang dulu yang namanya bisnis gesek tunai atau jegrek tadi itu cuma bisa dilakukan di toko emas Di gitu. toko emas. Di toko yang jualan emas guys, jualan ya emas. yang jualan emas nih. Jadi teman-teman kalau zaman dulu tahu tuh toko-toko yang jualan emas tapi ada jegrek-jegreknya. Ada jegrek-jegreknya. Pulang bukan bawa emas ya? Bukan. Jadi seolah-olah kita beli emas. Seolah-olah ya. Seolah beli emas. Hitungannya sama. Beli emas dulu nih. Beli emas. Setelah emas dikasih, lu bayar berapa? Pakai. Oh emasnya tetap dikasih. Tetap dulu, dikasih dapat. dulu. Dapat. Dapat dulu. Hitung-hitungannya dapat dulu tuh. Oh, jadi emasnya keluar dulu tuh. dari Iya, toko. keluar dulu Iya, stoknya. iya. Nanti lu jual lagi. Oke, Nah, jual lagi. Jadi cara menukarkan rupiahnya begitu tuh. Cara menukarin. Jadilah lu bawa uang. Lama makin berkembang. Jadi gini, ngapain juga ya begitu ya? Udah langsung gue beli duit deh. Oh gitu. Langsung transaksi pakai kartu kredit aja udah. Lu beli berapa? Terus pasti Masnya nggak keluar. Masnya nggak keluar, tapi lu udah ada hitung-hitungan tuh yang namanya diskon rate.
Diskon MDR ya. MDR. Iya, Itu MDR. dikenainnya ke siapa tuh? Diskon rate itu berarti si pembelinya dapat diskon. Pertama sih ada dua nih. Misalnya lu mau gesek ya tahun segitu sejuta udah gede lah ya. Tahun berapa? Tahun 95, 95, 95 itu udah Sekarang gede. sejuta, Nah, lu mungkin sekitar 5 sampai 10 juta lah ya, mungkin ya. 5 sampai Nah, 10 juta. ketika lu terima uang 1 juta itu, lu mau terima dipotong di depan, apa dilebihin di transaksi kartu kredit lu nya. Oke. Misalnya kalau 1 juta dikenain MDR, Ya. lu tau nggak MDR apaan? Diskon rate dong. Diskon rate. Iya, iya. Diskon rate Nah, tadi. diskon rate-nya berapa? 3%. Jadi di kartu kredit lu 1 juta ditambah 3%. Oke. Jadi pada saat ditulisnya tuh di apa fakturnya lah ya, Struk. struknya itu lu Bon ya. di bondnya itu lu bikin 1 juta plus 3%. Oh. Atau lu kurangi 3% dari 1 juta. Oke. Jadi lu terimanya ditulis 1 juta transaksinya, tapi lu dapat cashnya nggak full 1 juta. Iya, Oh. dipotong 3% tadi. 3% Oh. Kalau limitnya kurang misalnya. Oke. Jadi yang dapatnya 1 juta dikurang 3%. 3%. Berapa tuh berarti? 970.000 ya? 170. 170.000. Ya 30.000 buat si 30.000-nya buat siapa tuh? buat merchant. Buat merchant. Merchant. Itu ada Biaya transaksi. komisi lah gitu ya? Komisi. Oh, komisi. Lumayan juga ya 30.000 ya. Nah terus si yang punya kartu tuh bayar ke bank nggak? Iya. Si punya kartu. Heeh. Bayar dong. Punya kartu bayar. 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 Kalau nggak bayar lo skip namanya. Oh. Iya, iya. Iya. Ini kita kok jadi flashback ya Bang ke masa lalu. Jadi di mana? Kenapa tukang main dulu apa? Ya gue akuin ya dulu memang gue main gitu. Cuman memang nggak terlalu banyak gitu. Terlalu banyak kan? Limitnya sedikit masalahnya. Betul. Iya betul. Kita belajar sekarang ini ternyata permainan yang tadi dibilang gestun itu atau gesek tunai adalah ternyata sekarang berkembang ya. Jadi di mana dari yang benar-benar dari emas, kalau sekarang udah mainnya udah di online shop, Oh iya. e-commerce atau kayak gimana Iya. ya. Tapi jadi sampai sebelum emas itu mungkin handphone nih kan? Yang penting ada tokonya dulu. Iya. Ada handphone, ada lagi apa tuh namanya? Oh tapi enggak loh. Toko bangunan. Toko Dokter bangunan loh, ada loh. tapi Dokter. enggak loh Bah. Jadi gini, kalau waktu gua sini ya dulu itu lebih amazingnya lagi, gua di toko baju pada Nah, saat kan itu berarti- toko berarti baju. bukan Tapi lu minuman. tahu nggak yang gua dapet struknya apa? Apa? Pom bensin. Lu bayangin nggak di pom bensin tapi Kok bisa begitu? Coba ceritain. kenapa tuh? Kok bisa? Berbahaya nggak nih buat gua nih? Hah? Jangan sampai abis ini yang nge-DM gua banyak nih nanti. Iya. Kan, Emang kenapa? Emang ada Iya, emang kenapa? rahasia atau gimana? Kalau gitu? rahasia ya, negara jangan. enggak, artinya ini kan berhubungan dengan perbankan nih. Oh, Bukan benar. kan kita pengen tahu emang bisa tukang baju struknya bensin. Biasanya bensin gitu. Bisa apa enggak itu aja jawabnya deh. Tadi gue sempet ragunya dalam arti kata gini Om. Jadi gue beli baju, lah kok ini struknya bensin? Bensin, itu dulu jawabannya Ini bisa jangan-jangan apa gitu. akhirnya gue ada kekhawatiran dong di mana Jangan-jangan baju lo bisa keluar api gitu kan? bukan. Iya. Jadi yang gue pikirin, lah ini jangan-jangan ini merchant palsu. Iya, Gitu, karena merchant palsu jangan-jangan nanti malah data-data gue Curi. mulai kecuri, tiba-tiba limit gue yang udah ratusan juta ini tiba-tiba jadi cuma 1 juta. Jadi gue cerita nih. Ya iyalah cerita. Ingin sebenarnya. Bener apa enggak? Bisa Bener kita nggak bang? sih? Bisa Oh, ya udah, aja. itu kok udah. Bisa, udah. Oh, gitu. Bisa, pokoknya lu bisa aja. Bisa, jadi Bisa. mungkin dia punya usaha yang lain gitu ya, usaha Iya. SPBU. Terus karena mungkin belum dapat mesinnya dari bank, akhirnya dia pakai dulu dah. Pakai dulu Iya, dah. benar. Yang penting kan itu punya dia kan, Betul. resmi kan, resmi. Resmi. Resmi, Udah, ya. resmi ya. Punya dia. Ya udah di lain itu kita kan nggak mau tahu. data gue kecuri nggak tuh gitu Iya, loh, itu. kan? Masalah jadi pertanyaan. Sebenarnya jadi itu sah gitu. Kalau transaksi sih sah-sah aja. Masalah lu kecuri atau enggak kan sebenarnya
database-nya ada di mesin edisi itu sendiri, bro. Iya betul. Ya kan? Ada di Oh, situ. iya, benar. Jadi mengenai si merchant-nya, mengenai datanya kecil atau enggak, sekarang gini aja, ketika lu mau gestun, lu berarti percaya dong sama si merchant yang tukar duit itu. Yang punya duit Gue juga. sih gak mikirin itu di pomesnya, yang penting kan gue Enggak. bilang duit. Iya, nggak begitu, maksudnya gini, si yang punya merchant-nya juga, ya dia percaya aja sama lu, orang dia juga ngasih duit ke lu. Iya. Kalau tiba-tiba lu dari bank atau dari salah satu Emang- institusi bank. Emang kenapa kalau gue dari bank kenapa emang? Nah, oke, ini jadi menarik nih. Jadi menarik nih. Emang orang bank gak boleh gestun? Bukan, artinya begini. Kalau bisnis sih kan sesuai dengan core-nya dong. Core bisnis lu apa nih? Misalnya merchant, ada hubungannya dengan lu belanja baju, Ya. tiba-tiba lu dapat duit. Elektronik. Yang jadi Iya. pertanyaan gue kan, kalau tadi kan kita bilang dia tuh sah ya, karena dia butik takutnya di SPBU gitu. Apa penyebabnya dia itu kenapa jadi namanya SPBU? Kenapa nggak sesuai dengan namanya gitu kan? Kalau memang ini, Ya kalau SPBU kan sebenarnya peruntukannya lu beli Bensin. bahan bakar, beli Iya. bensin, beli solar kan. Dan lu tahu kan di setiap SPBU itu kan ada beberapa bank tuh edisinya. Iya dong, nggak semua hari itu semua mesin edisi dipakai buat transaksi kan. Oh, Nah, jadi mungkin pemikiran si owner nih, Heeh. wah ini sebenarnya bisa dibisnisin nih gitu kan. atau dipakai dulu lah gitu, karena mungkin di tokonya belum punya mesin gitu Belum ya. punya mesin, dipakai dulu lah, yang penting ada transaksi. Mungkin dia punya toko, dibawalah ke toko butik dia. Oh. Jadi fasilitas untuk si toko itu bisa transaksi pakai kartu kredit bisa dilakukan di situ. Tinggal edukasi ke si pemilik kartunya. iya iya. Kan? Edukasinya gimana? Edukasi gini, nanti kalau jadi ilmu gua keluar. Nanti semua. kalau ada struknya keluar mau bensin. Iya, berarti keluar lu mau bensin ya. Oh, fixin gitu. Nggak begitu, nggak bukan. begitu, Mbak. Gimana, Jadi gimana? ketika dia transaksi, nanti tagihannya di billing statement lo Iya. itu keluarnya SPBU Iya, ya. Jadi lo jangan kaget gitu. Jangan kaget, lu jangan Oh, jangan ngeklaim. jangan ngeklaim ke bank penerbit. Gua Gua nggak pernah transaksi di SPBU nih. Oh. Lo harus pikir-pikir dulu tuh Iya, iya. jumlah segitu apa. Oh gitu. Tapi itu mungkin kalau khusus yang buat gestun ya. Kalau dia belanja baju bener mah nggak mungkin kali ya. Mesin itu ya. Mungkin aja, Tapi tetap mungkin. keluarnya SPBU. Tapi kalau dengan baju misalnya harganya misalnya beli baju lu 300.000, tapi ketika transaksi lu 10 juta, Iya bajunya. baju apa aja? Mungkin dia ngeborong satu Aduh, tokonya langsung bisa. oh, Bisa juga atau kancing bajunya dari emas men. Iya benar, tapi benar. Jadi benar, balik lagi. Tapi Banyak baju-baju mahal. berarti asumsinya itu adalah kalau si edisi pom bensin yang tadi butik tadi karena dia belum dapat edisi, nah, terus akhirnya dia pakai bensin. Pakai bensin. Itu penyebabnya berarti ya Om ya. Jadi sebenarnya itu ilegal atau tidak diperbolehkan lah ya. Kalau mungkin di aturan perbankan nggak boleh ya itu ya. Kalau mengenai ilegal sama nggak legal tanya Abah. Dia lebih menguasai bank juga Tapi gini sih, masalahnya. enggak, sebenarnya kayak gini. Sebenarnya simpel, nggak perlu tahu hukum ya. Tapi yang jelas kan semua transaksi ada perjanjian kan. Betul Ada, nggak? pasti ada. Misalnya Om Adam pengen pinjaman untuk beli mobil, kan akadnya itu atau transaksinya perjanjiannya adalah pinjaman beli mobil. Iya. Ya, jelas kan? Nah, sama aja pinjaman komersil, pinjaman buat modal kerja, itu perjanjian kerjasamanya atau PKS dari banknya adalah untuk peruntukan Mobil. bukan apa modal kerja, Modal kerja. ya. Tapi pada kenyataan nanti di adanya penggunaan transaksi yang tidak pada semestinya itu side streaming, ya itu kembali lagi nggak bisa dijudge ke itu salah atau benar secara hukum ya, hanya resikonya. Resiko. Gitu. Kenapa resikonya? Karena bank itu kan bisnis resiko, ya kan. Jadi kalau Oke. misalnya Oke. tadi nih si perjanjian antara bank sama yang punya toko adalah dia toko bensin jualan bensin SPBU, ya kan.
kemudian tiba-tiba dipakai buat transaksi Naik. baju. Baju, kita ngomongin baju kan Dari alamat aja udah beda kan? Iya betul. Nah, itu berarti resiko maksudnya, betul? Betul. Ya, ada resiko dari bank, kemungkinan ini merchant jadi, atau si tokonya tadi bisa jadi toko Enggak, kecil. tapi kan Gitu. itu lebih detail sebenarnya ya kalau ngomong. Iya. Harusnya kan di mana lu nggak boleh dong transaksi itu dipindahkan ke sini dulu kan aturannya. Iya gitu, berarti kan dia udah ngelanggar nih, melanggar perjanjian kan, Betul. bahwa tokonya tadinya di SPBU ini di Jalan Jati Mekar gitu, Iya. terus tiba-tiba transaksinya adanya di toko Iya. mana gitu Toko kan, mana, di Cibubur benar. atau di mana Di gitu. mall lah Itu ya. udah Hmm. secara legalitas sudah melanggar. Udah melanggar. Gitu kan. Tapi kalau mau dituntut secara hukum perbankan saya nggak tahu deh ya, tapi hukum perdata kan kayaknya nggak bisa. Kalau perdata enggak, mungkin cuman hukum perjanjian Kerjasama berarti kan? Perjanjian kerjasamanya mungkin akan bisa dikat kali. Iya, Gitu. paling itu. Mungkin teman-teman tahu bang, Iya bisa jadi yang yang lebih paham tentang mengenai tentang apa hukum tadi, ya, kasus hukumnya. Ya. Karena kita bukan orang hukum, tapi kita orang bank yang ya tahu yang apa namanya yang Iya. pegangnya adalah perjanjian Betul. kerjasama. Gitu. Tapi balik lagi sih kalau menurut gue nih Mbah nih. Kenapa? Karena mungkin si pemilik mesin juga sama. Si bank akan kasih target tuh. Yang setiap si merchantnya atau si mesin lu buat target ya. Kalau misalnya lu nggak tercapai target mesin edisi lu, gua akan tarik. Nah itu adanya di perjanjian kerjasama kan? Ada di perjanjian kerja Sama aja kan berarti. ada review. Jadi gua butuh nih si mesin nih. Betul. Banget. Tapi ketika dalam 1 bulan lu nggak tercapai, lu otak dagang lu kan muter juga. Gimana caranya? Gimana caranya supaya si mesin gua nih ada transaksi, ada sales volume lah setiap bulannya. Nah, mungkin ya penyebabnya itu juga. Iya. Tapi ya tadi namanya bisnis resiko, pedagang itu ada resiko dia nggak bisa menuhin target dari bank, Iya. akhirnya dia mau memindahkan mesinnya gitu ya. Tapi dari bank jadi ada resiko. Ada Resiko di- kemungkinan penyalahgunaan mesin edisi tadi gitu kan. Ya namanya bisnis resiko ya, dua-duanya ada resiko gitu. Gue coba gue mau tanya ke Om Adam. Sebenarnya orang kenapa sih dia pakai kartu kredit terus dia gesek tunai? Emang dia nggak bisa minjem? Kan ada tuh fasilitas KTA, ada fasilitas apa lagi pinjaman online. Betul. Kenapa dia pakai kartu kredit sih? Terus buat dapetin uang tunai tadi nggak ngajuin KTA atau pinjol gitu loh, pinjaman online? Ya kalau KTA dan sebagainya mungkin kan perlu legalita dan sebagainya. Harus ngisi form dulu, Harus ngisi form ada data dulu, lagi gitu ya. ada tanda tangan basah di situ. Belum kita ditelepon. Analisa ditelepon disetujui atau enggak kan banyak hal lah. Bayangin lu hari ini perlu uang, terus lu berurusan dengan bank yang kira-kira pencairannya sampai berapa lama kan nggak tahu juga. Nah tadi, oke, gue tahu. Cuman gue cuma nanya ke pelaku. Tadi kan katanya pelaku. Iya. Menurut Om Hendy itu membantu nggak? Kan udah membantu Sebenarnya ya, walaupun kalau sedikit lah. kondisional ya itu pasti membantu, udah jelas itu ngebantu banget. Jadi kalau kita mau ngomong dari sisi kita kan prinsipnya adalah kenapa kita melakukan gesek tunai, gitu kan? Ya karena kita butuh uang tunai. Oke. Bener kan? Oke. Pinjem ke teman Pinjam nggak ke ada. teman, Ada. belum tentu ada. Pinjem ke kakak ipar udah malu. Pinjam mertua Apalagi lebih malu lagi. Lebih malu lagi gitu. Jadi Lu punya menantu belangsak amat gitu. Jadi Semua harusnya dipinjemin. ada satu-satunya kan? satu-satunya ya karena gue punya Bukan satu-satunya sih sebenarnya, yang Bukan cepat lah, yang satu-satunya. cepat Yang ya. cepat itu maksudnya yang praktis, kondisinya bukan juga memungkinkan karena gue dikasih fasilitas kartu kredit gitu ya, Dan masih ada limitnya, yang penting masih ya. ada limitnya juga. Ya udah kenapa nggak gue lakukan itu, toh juga potongannya kan kecil sebenarnya. Potongannya kan waktu itu gue kena cuma 3% ya 3% dari yang penarikan. misalnya 1 juta Iya, berarti tadi. dipotong 3% 3%, atau ya. nambah 3%. Iya betul. Jadi Kalau di KTA itu lebih gede kali ya.
Kalau pinjaman di online. KTA, nah nanti kita tanya deh kalau masalah KTA nanti kita iya. pembahasannya beda kayaknya ada Iya. exportnya sendiri kan kalau orang KTA. Next itu ya, next. Next. Kita bahas Tapi KTA kalau atau kita pinjol ya. Sekarang kita ini dulu. Jadi yang bantu tuh ya. Kalau kondisi saat itu ngebantu, Ah. jadi gimana kita ya namanya kan gesek tunai gitu kan pasti ada kondisi urgency betul, dimana jadi gue butuh uang cash untuk membayar sesuatu. Kalaupun kita pakai kartu kredit kan tidak memungkinkan ya kita mau transaksi gitu. Contohnya lah kayak misalnya gue Di tempat itu tidak bisa pakai kartu kredit. Gitu. misalnya gue mau bayar waktu itu gue mau bayar ojek atau kayak gimana atau pas banget kebetulan lagi tanggal 2 waktu itu jadi bulan gajian ya udah perkirakan seperti Ya, itu. atau mungkin ke bengkel ya, yang bengkelnya belum punya mesin edisi kayak begitu. Tapi yang penting habis itu dibayar gitu ya. Iya. Langsung dibayar. Tapi sebenarnya begini kalau kita ngomong gesek tunai itu sebenarnya bisa bermanfaat ya. Dari sisi apa? Dari sisi kalau memang lu punya strategi untuk mengembangkan bisnis. Oh, jadi kayak Iya. pernah tuh gue pernah dengar ceritanya seminar-seminarnya siapa tuh ada. Di Malang, yang di Malang. Gue nggak tahu dah, pokoknya gue pernah. Siapa? Roy Sakti. Roy Sakti. Tadi Iya. lupa gue inget namanya Sakti. Ya, jadi itu gitu ya. Jadi Ah. manfaatin kartu kredit Sebenarnya bukan buat cuman berbisnis ya. Om Roy Sakti doang sih yang ngajar itu sebenarnya udah banyak ya. Oh, Bahkan ada waktu zamannya dia tuh bahkan dia roadshow untuk itu mengajarkan ya kita bilang ngomong mengajarkan usaha atau bisnis dari kartu kredit itu. oke. Tapi ya banyak juga sih yang sukses tapi banyak juga yang boncos. Iya, kalau memang saya streaming tadi pasti Iya. boncos. Artinya ya kalau orang kadang-kadang gini, udah pegang uang, ya kebetulan gue juga dulu di menangani pinjaman komersial ya, jadi buat perusahaan yang minjam kemudian dia menggunakan dana dari bank itu untuk modal kerjanya, untuk investasi, udah pasti jalan aman. Nah banyak begitu sudah dapat uangnya nih udah cair dari bank, dari kita udah kasih, akhirnya tergiur buat beli mobil dulu, ya kan? iya. Gaya-gayaan dulu, Nggak disiplin lah ya. buat jalan-jalan dulu, itu disebut side streaming. Ya, iya, jadi side streaming itu iya. ya kalau udah kena side streaming ya udah pasti penggunaan dananya tidak sesuai dengan peruntukan, ya resiko untuk dia nggak gagal bayar atau nggak mampu bayar pasti lebih gede. Iya. Jadi tergantung lagi ya. Bunga jalan lah. Betul kan, bunganya kan jalan terus. Kalau dia buat usaha kan bisa nutup dari hasil usaha. Bener. Tapi kalau udah side streaming buat di mobil, buat apa gaya hidup, ya udah akhirnya nggak jalan. Oke. Mungkin itu ya yang Mungkin dimaksud itu dengan dulu. menggunakan kartu kredit untuk bisnis. Ya, betul. Ya karena kita ini bertiga pernah di bank lumayan lama dan punya posisi yang cukup lah ya untuk mengenal dalamannya banknya gimana, makanya kita di sini coba sharing ya. Iya. Sekali lagi ini adalah konten untuk sharing apapun ya. Kebetulan di kali ini kita sharingnya mengenai Gesek kartu tunai kredit atau gesek tunai ya, lebih khususnya gesek tunai ya. Jadi kalau teman-teman setuju kita mau bahas apa, silakan nanti tulis di komen iya. ya, komen di bawah. Kita kira-kira mau bahas apa aja lah, nggak usah Bebas, punya perbankan, bebas pokoknya. Namanya juga ombak pantai, omongan bapak-bapak Bapak. yang tampan Dan santai.